Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, aku Fenty Febrian. Di sini aku bakal ngebahas tentang konsep subnetting dalam satu praktek penting di jaringan komputer. Nah, ini tuh ngelibatin pembagian jaringan besar jadi ke subnet lebih kecil. Nah, yang pertama ada notasi CIDR. Notasi CIDR atau yang biasa ditulis dalam kurung garis miring X adalah cara kita menyatakan panjang prefix subnet. Jadi misalnya garis miring 24 berarti 24 bit pertama adalah network, sementara sisanya untuk host. Ada juga VLSM dan FLSM. VLSM atau Variable Length Subnet Mask memungkinkan kita untuk mengalokasikan subnet berdasarkan kebutuhan spesifik. Nah, jadi ini tuh lebih efisien daripada FLSM yang mengharuskan kita membagi subnet dengan ukuran tetap. Contoh kasus. Mari kita lihat contoh kasus praktis subnetting seperti alokasi IP untuk LAN, workstation, server LAN, dan one point-to-point dalam jaringan kita. Nah, apa sih pentingnya efisiensi routing? Efisiensi routing itu diperoleh dengan VLSM karena alokasi subnet tidak melompat-lompat. Ini membantu dalam manajemen jaringan yang lebih efisien. Penerapan di dunia nyatanya adalah melalui studi kasus, kita dapat melihat bagaimana konsep subnetting diterapkan dalam skenario nyata, membantu dalam manajemen jaringan perusahaan dan keamanan manajemen. Di keamanan dan manajemen, subnetting juga mendukung keamanan dengan membatasi akses ke segmen tertentu yang sangat penting di dalam lingkungan jaringan yang kompleks. Nah, implementasi pada perangkat jaringan itu bisa kayak ngimplementasiin subnetting pada perangkat jaringan seperti router dan switch untuk mendukung routing yang lebih efisien dan aktif. Ada juga yang namanya wildcard mask. Wildcard mask ini beda sama subnet mask. Jadi dia tuh memiliki peran penting dalam pengaturan ACL pada router yang memungkinkan kontrol akses yang lebih cepat. Nah, dalam contohnya kita dapat melihat bagaimana VLSM dapat digabungkan dengan summarization untuk mengoptimalkan routing dan mengurangi beban tabel pada routing. Yang terakhir, nah untuk pengalaman yang lebih mendalam, Fenty lebih nyaranin buat belajar tambahan seperti buku atau tutorial. Jadi ini tuh bisa memperkaya pemahaman kita tentang subnetting dan VLSM. Mungkin sekian video yang dapat Fenty sampaikan. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.